Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diang Anggun Pratiwi, NPM 2213025057 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rule Based Export System, Forward Chaining, dan Backward Chaining. Nah, yang pertama itu ada pengertian Rule-Based Export System. Rule-Based Export System adalah sistem kecerdasan buatan yang menggunakan aturan if-then untuk penalaran dan pengambilan keputusan. Nah, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu knowledge base, yaitu menyimpan fakta dan aturan, kemudian inference agent, memproses aturan untuk menghasilkan kesimpulan, dan user interface, yaitu menghubungkan pengguna dengan sistem. Nah, sistem ini banyak digunakan dalam aplikasi seperti diagnosa medis dan sistem penunjang keputusan karena kemampuannya yang meniru proses pengambilan keputusan manusia berbasis pengetahuan eksplisit. Nah, selanjutnya yaitu komponen utama Rule-Based Export System. Yang pertama yaitu ada knowledge base, yaitu menyimpan fakta dan aturan dalam bentuk if-then, merupakan sumber pengetahuan yang digunakan untuk penalaran. Dan yang kedua yaitu ada inference agent, memproses fakta dan aturan dari knowledge base, kemudian menghasilkan kesimpulan atau keputusan berdasarkan penalaran logis. Dan yang terakhir ada user interface, menghubungkan pengguna dengan sistem. Nah, memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan menerima hasil dari sistem. Kemudian yaitu forward chaining atau penalaran maju adalah metode penalaran dalam sistem berbasis aturan di mana proses dimulai dari fakta-fakta yang diketahui dan bergerak maju untuk menarik kesimpulan baru menggunakan pendekatan berbasis data. Forward chaining menerapkan aturan if-then secara berulang untuk memperluas pengetahuan hingga mencapai tujuan atau tidak ada aturan lagi yang bisa diterapkan. Nah, metode ini cocok untuk situasi di mana banyak informasi awal tersedia dan ingin ditentukan apa yang bisa disimpulkan dari informasi tersebut. Nah, kemudian itu ada proses forward chaining. Yang pertama yaitu identifikasi fakta awal, mulai dengan fakta-fakta yang diketahui. Nah, yang kedua itu ada penerapan aturan, yaitu terapkan aturan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian hasilkan kesimpulan baru, yaitu kesimpulan baru ditambahkan sebagai fakta baru. Dan yang terakhir itu ada iterasi, yaitu ulangi proses hingga tidak ada aturan yang bisa diterapkan lagi. Nah, contoh dari forward chaining sendiri yaitu fakta awal, pasien memiliki demam. Kemudian aturan yaitu jika pasien memiliki demam, maka pasien mungkin memiliki infeksi. Dan kemudian kesimpulan yaitu pasien mungkin memiliki infeksi. Nah, kemudian itu ada backward chaining atau penalaran mundur, adalah metode penalaran dalam sistem berbasis aturan di mana proses dimulai dari tujuan atau hipotesis dan bergerak mundur untuk memverifikasi apakah fakta-fakta yang tersedia mendukung hipotesis tersebut. Nah, menggunakan pendekatan berbasis tujuan, backward chaining mencari aturan yang bisa menghasilkan tujuan sebagai konsekuensinya dan kemudian memeriksa apakah premis dari aturan tersebut benar. Kemudian yaitu ada proses backward chaining. Yang pertama itu mulai dari tujuan, tentukan hipotesis atau kesimpulan yang ingin dicapai. Kemudian identifikasi aturan yang relevan, yaitu cari aturan yang memiliki kesimpulan yang sesuai dengan tujuan. Kemudian verifikasi fakta yang dibutuhkan. Nah, periksa apakah fakta yang diperlukan oleh aturan tersebut ada. Dan kemudian subhipotesis, jika fakta yang dibutuhkan belum diketahui, jadikan fakta tersebut sebagai subhipotesis dan ulangi proses. Nah, contoh dari backward chaining sendiri yaitu tujuan, menentukan apakah pasien memiliki flu, dan aturannya yaitu jika pasien memiliki demam dan batuk, maka pasien mungkin memiliki flu. Dan verifikasinya, periksa apakah pasien memiliki demam dan batuk. Kemudian jika pasien memiliki demam dan batuk, kesimpulannya yaitu pasien mungkin memiliki flu.
Nah, kita masuk ke kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu rule-based expert system adalah sistem kecerdasan buatan yang menggunakan aturan if-then untuk penalaran dan pengambilan keputusan. Nah, sistem ini terdiri dari knowledge base, inference engine, dan user interface. Nah, dalam forward chaining, penalaran dimulai dari fakta yang diketahui untuk menarik kesimpulan baru, dan sedangkan dalam backward chaining, penalaran dimulai dari tujuan atau hipotesis dan bergerak mundur untuk memverifikasi fakta yang mendukung. Nah, kedua metode ini memungkinkan sistem untuk meniru proses pengambilan keputusan manusia sehingga berguna dalam berbagai aplikasi seperti diagnosa medis dan sistem penunjang keputusan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.